Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Kita ketemu lagi dengan mapel simulasi dan komunikasi digital dengan materi kewargaan digital. Yang mana di sini pada pertemuan yang ke-8. Dan sebelum kita masuk ke materi, saya ingatkan kembali bahwa minggu yang lalu ada tugas banyak sekali yang belum mengerjakan. Jadi tolong secepatnya kerjakan biar saya koreksi dengan cepat. Oke, kita masuk dengan warga digital itu apa sih? Kalian juga termasuk warga digital, yang mana di sini kalian bisa melakukan sesuatu dengan menggunakan sebuah teknologi. Yaitu warga digital di sini adalah orang yang sadar akan hal baik dan buruk, menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi, dan bisa membuat pilihan yang tepat saat menggunakan teknologi. Memanfaatkan TI untuk membentuk suatu komunitas, pekerjaan, atau kita berrekreasi. Kita lanjutkan. Kewargaan digital adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Jadi kita garis bawahi bahwa di sini kita harus tahu baik dan buruknya dengan menggunakan sebuah teknologi. Di samping itu juga kita juga harus dapat mendefinisikan sebagai norma-norma perilaku kita yang tepat dan bertanggung jawab atas penggunaan dan teknologi. Karena sekarang banyak sekali sebuah kasus-kasus yang mana di sini keluar dari norma-norma yang perilaku yang ada di Indonesia ini. Kita nggak usah berikan contoh, banyak sekali. Maka itu kita harus tebang pilih, benar-benar tebang pilih apa yang baik dan buruk. Yang baik kita lakukan, yang buruk kita tinggalkan. Oke. Implikasi penggunaan teknologi dunia maya yang baik dan benar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah pemilihan kata yang tepat saat berkomunikasi. Di sini juga sangat penting sekali saat kita masuk dalam dunia maya seperti kita Facebookan, kita Instagraman dan lainnya, dengan sosmed yang lainnya, kita harus memilih kata yang tepat. Jangan ada kata-kata yang menyindir, tidak boleh kata-kata yang mengajak sesuatu hal yang tidak baik. Nah, itu bahaya juga. Jadi kalian kena pasal yang berlapis nanti kaitan dengan UTE. Yang berikutnya adalah tidak menyinggung pihak lain. Ini penting sekali. Nah, kalau kita bisa merangkul menjadi sebuah teman, jangan lakukan hal-hal yang buruk. Kita menyinggung orang lain melalui sosmed dan lainnya. Itu akan berdampak sangat luar biasa nantinya. Yang berikutnya adalah tidak memberikan informasi rahasia. Ini juga penting sekali nih. Jadi kita harus share, kalau sesuatu yang baik kita share aja. Oke, kita lanjutkan lagi. Komponen kewargaan digital ada 9 komponen kewargaan digital. Tapi di sini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah lingkungan belajar dan akademis. Ini pada komponen 1, akses digital. Setiap orang punya hak untuk memakai fasilitas TIK. Tapi setiap orang punya kesempatan yang sama untuk mengakses sebuah teknologi. Komponen yang kedua adalah komunikasi digital. Setiap warga digital diharapkan mengetahui jenis-jenis komunikasi dan mengetahui kelebihan dan kekurangan komunikasi tersebut. Nah, ini pada masuk ke komponen yang kedua, yaitu masuk ke komunikasi digital. Berikutnya adalah yang ketiga adalah literasi digital. Nah, dalam proses belajar mengajar mengenai teknologi dan pemanfaatan teknologi, sama kita ingin tahu sesuatu hal, kita bisa melakukan dengan menggunakan literasi digital. Kita cari di kamus besar Indonesia lewat digital. Kita cari seumpama sesuatu hal yang kita nggak tahu, bisa lewat Google Bing atau yang lainnya, search engine yang lainnya. Itu termasuk dalam sebuah proses pembelajaran kita dengan menggunakan teknologi dan pemanfaatan teknologi. Pada yang berikutnya adalah lingkungan sekolah dan tingkah laku. Ini masuk ke komponen yang berikutnya, yaitu komponen yang keempat, yaitu hak digital.
Setiap warga digital mempunyai hak privasi, kebebasan berbicara, dan lain-lain. Setiap warga digital juga punya kewajiban yang harus terpenuhi, membantu pemanfaatan teknologi, mengikuti aturan yang berlaku. Nah, kita bebas berbicara, tapi kita harus mengikuti aturan yang berlaku. Nah, itu hak digitalnya gitu. Kita bebas bicara pada hak digital. Nah, sama seperti itu. Saya memasukkan kata-kata karena kita bebas, bukan seperti itu juga. Karena di sini ada aturan yang dari pemerintah juga harus kita taati. Nah, berikutnya adalah komponen yang kelima, etikat digital. Dibuat dengan tujuan menjaga perasaan dan kenyamanan user lainnya atau teman atau anggota-anggota yang lainnya. Nah, itu kaitan dengan etikat digital. Etikanya gimana? Ya, suatu hal itu harus diomongkan bersama dulu sebelum kita menguploadkan. Nah, kalau kata-kata motivasi nggak masalah, kita langsung memasukkan karena motivasi itu akan berdampak pada kita dan orang lain juga akan terpengaruh juga dengan hal yang baik, jangan yang buruk. Berikutnya adalah keamanan digital. Nah, warga digital harus hati-hati menjaga informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini juga banyak sekali hal yang berkaitan dengan keamanan digital. Hati-hati dalam penggunaan media juga. Karena dengan satu hal yang kita lakukan dan kita ada hati-hati, kita sudah direkod oleh orang lain, digunakan hal yang tidak sewajarnya, kita yang kena nanti. Padahal kita gak ikut-ikut. Ya, itu hati-hati juga dengan keamanan digital. Jadi kaitan dengan email itu juga penting, selain dengan apalagi sekarang ada e-banking dan lainnya, itu harus benar-benar kalian jangan share yang semau kalian ya, jangan seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar lakukan sesuai dengan apa yang bertanggung jawab lah misalnya gitu. Nah, ya, yang di sini adalah yang ketiga adalah kehidupan antara Anda di luar lingkungan sekolah. Nah, ini ada komponen yang 7, yaitu hukum digital, yaitu mengatur etiket penggunaan teknologi dalam masyarakat. Nah, ini sudah dirancangkan oleh pemerintah juga dengan pasal apa? Dengan Undang-Undang UITE. Nah, itu jangan kalian melakukan hal yang di luar dari etiket penggunaan kalian. Nah, kalian bisa kena teguran. Yang pertama, kalian bisa kena pasal UITE ataupun nanti bisa mengarah ke pidana. Nah, takutnya kayak gitu. Jadi hati-hati dalam penggunaan digital. Berikutnya komponen yang ke-8 adalah transaksi digital. Nah, ini yang lagi marak ya, kaitan dengan jual beli online. Penjualan dan pembelian harus menyadari risiko dan keuntungan jual beli online. Ini luar biasa sekali. Kalau sekarang masa pandemi, kaitan dengan transaksi digital itu nomor 1 sekarang, jual beli online. Nah, kalian juga harus hati-hati juga, karena banyak sekali contoh-contohnya saya beli barang ini, tetapi barang yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu juga kerugian banget. Kerugian bagi kita juga. Nah, jadi hati-hati juga. Terus soalnya harus menggunakan benar-benar soalnya kalian beli barang dari jauh, lebih baik kalian gunakan namanya rekening bersama. Ya, di situ akan lebih bagus saat kalian melakukan transaksi digital. Nah, ini yang terakhir yaitu kesehatan digital. Di balik pemanfaatan teknologi digital ada beberapa hal yang bisa mengancam kesehatan baik fisik maupun mental. Untuk menjaganya, kita harus menyadari bahaya yang kita timbulkan dari teknologi digital. Oke, itu aja ya. Saya kira materi kali ini tolong perhatikan dari komponen 1, 2, 3 sampai komponen 9. Kalian pelajari lebih lanjut. Dan saya kira pembelajaran kita untuk SIMDIK di sini saya kira masih banyak sekali nanti materi yang akan kita berikan. Yang penting kalian sehat selalu, jaga kesehatan, jaga imun, makan yang banyak, ingat 5M, dan masih tetap di rumah untuk pembelajaran daring. Tapi insya Allah semoga saja tahun pembelajaran baru kita sudah masuk semua. Oke.
Saya kira itu aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.